Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, para kuculuk pemburu ijazah Pak Jokowi memang semakin kesini semakin kurang ajar ya. Pada hari ini beredar viral video daripada Roy Panci CS, di mana di situ dengan lantang berteriak di depan KPK. Bahkan dengan penuh emosi ia menyerukan adili Jokowi, maksulkan Gibran. Tentu sekilas terdengar sangat heroik, tapi bila ditelaah lebih dalam, orasi ini tidak lebih dari sekedar teriakan kosong yang makin miskin logika dan jauh dari kenyataan hukum maupun dalam konteks politik. Apa yang dilakukan Panci CS ini sekali lagi ini akan mencoba menunda sebenarnya proses yang terjadi di Polda Metro Jaya, yang kita tahu bahwa dalam waktu dekat dia akan menjadi tersangka di sana. Oleh sebab itu saya harapkan sesungguhnya pihak Polda Metro Jaya tidak terpengaruh dengan nyanyian-nyanyian tongkoson dari Panci CS ini. Justru ini adalah merupakan satu bentuk ketakutan sekaligus menegaskan bagi seluruh politisi-politisi yang sakit hati betapa kuatnya Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sampai kemudian dia menjadi seorang presiden ketujuh yang sampai hari ini tetap dicaci maki oleh para pembenci. Efek dari ketakutan yang berlebihan bahwa ketika Jokowi ke depan tampil atau mendorong orang, maka otomatis orang yang dia dorong akan tetap menjadi pemimpin di negeri ini, sehingga mereka semua berupaya merusak reputasi Pak Jokowi. Nah, kita sudah lihat kan bagaimana pernyataan Panci. Tentu yang menjadi pertanyaan buat kita semua ini, dengan dasar apa Roy Panci ini menyerukan pemaksulan Gibran yang bahkan baru saja menjabat sebagai wakil presiden lewat mekanisme konstitusional yang sah? Apa kira-kira bukti yang kuat yang bisa menjerat? Apalagi kita tahu bahwa kibulan daripada orang yang selama ini berjuang mendorong agar Gibran Rakabuming Raka dimaksulkan, mulai dari persoalan ijazahnya sampai kemudian para purnawirawan ini, semuanya tidak memiliki legal standing yang cukup. Oleh karenanya ini hanya merupakan narasi yang memang secara politik mereka desain untuk merusak nama baik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi kalau kita bicara Jokowi. Apa bukti kuat yang bisa menjerat Jokowi kira-kira sehingga kemudian pantas diadili KPK? Nyatanya kan tidak ada sampai hari ini. Yang ada hanyalah provokasi dan sensasi murahan yang dimainkan oleh para kucuk pemburu ijazah ini. Jadi sekali lagi, dari dulu saya mengatakan bahwa terkait soal isu ijazah palsu, terkait soal isu Neo PKI yang disematkan ke Pak Jokowi dan keluarganya, apalagi isu korupsi, ini semua hanya untuk menghambat atau bagaimana supaya Roy Surya ini tetap kelihatan kuat di mata para penyidik di Polda Metro Jaya. Jadi lebih pada bagaimana membangun ketakutan kepada mereka. Ya hati-hati, kalau misalnya kau tersangkakan saya, ada banyak rakyat di belakang, padahal rakyat apa? Nah, inilah menurut hemat saya, Polda Metro Jaya harus on the track. Tidak boleh terpengaruh dengan narasi-narasi liar seperti yang diucapkan oleh Panci. Sekali lagi yang bisa dipastikan bahwa Pak Jokowi memang tidak bisa dipungkiri bahwa dia sangat kuat. Saking kuatnya sampai seluruh para pecatan-pecatan, seluruh
orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang bermasalah di masa Pak Jokowi, para mantan-mantan pejabat yang dipecat, itu menyatu menyerang Jokowi hari ini yang posisinya sudah tidak presiden. Bayangkan. Dan tentu itu terjadi karena mereka kotak-kutang. Suatu waktu misalnya 2029 atau 2034 Pak Jokowi tampil membackup salah seorang kandidat, ya pasti yang di backup itu terpilih. Itulah yang menjadi target mereka, agar Pak Jokowi dan keluarganya ini rusak, sehingga apapun ke depan yang disampaikan itu tidak mempengaruhi rakyat. Yang diingat rakyat adalah soal ijazah palsu, soal Jokowi korupsi. Ya, ini kan pola-pola klasik, pola lama ini. Oleh sebab itu, mereka ini tidak sadar bahwa KPK itu sesungguhnya bukan panggung orasi. Jadi KPK itu bekerja dengan hukum, bukan dengan teriakan di jalanan seperti yang dilakukan oleh ex-menteri yang gagal ini, yang biar Indonesia Raya dia tidak hafal. Maka seruan Roy Panci ini terdengar seperti kembang api saja ini, meletup sesaat, ramai sekejap, tapi segera padam tanpa meninggalkan makna. Karena kita sudah tahu, sudah bisa mengukur apa di balik teriakan ini semua. Ini adalah efek sakit hati saja terhadap Pak Jokowi, karena dia merasa mungkin punya andil dulu terhadap Pak Jokowi, tapi tidak dipakai sama sekali pada saat Jokowi menjadi presiden, dan bahkan menjadi pesakitan kala itu karena dia hina Pak Jokowi. Jadi semakin keras ia berteriak, saya yakin semakin jelas juga rapuhnya dia punya argumen yang dia bawa. Jadi ini saya kira bukan solusi yang ditawarkan, jadi melainkan hanya mau membuat kegaduhan. Ini Pak Prabowo harus dicatat ini. Ini ciri-ciri mau makar ini di pemerintahan Bapak ini. Sekali lagi ini bukan kritik cerdas ya, tapi melainkan hanya retorika kosong yang saya yakin akan cepat dilupakan oleh rakyat. Dan Panci, kau harus tahu ya, publik hari ini tidak butuh drama, bos. Apalagi drama jalanan yang kau lakukan ini, penuh dengan provokasi dan amarah yang tanpa arah. Bangsa ini yang dibutuhkan adalah pemikiran yang rasional, solusi yang nyata, dan sikap kenegarawanan. Maka orasi Roy Panci CS ini di depan KPK buat saya hanyalah catatan kecil sebuah teatrikal politik yang tak mampu menembus tembok konstitusi. Sebab apa? Tidak ada hal yang dilanggar oleh Gibran ketika misalnya bicara soal agenda pemaksulan. Tidak ada bukti hari ini pun juga yang bisa mengarahkan bahwa Jokowi melakukan korupsi. Makanya omong kosong ini semua. Ini hanya membangun narasi kebencian di media sosial terhadap Pak Jokowi dan Gibran. Makanya sekali lagi saya selalu bilang bahwa yang menjadi otoritas hari ini yang ditunggu sebenarnya adalah Polda Metro Jaya. Jangan terlalu lama membuat orang-orang ini semua semakin keblinger sehingga bicara seenak bedulnya tanpa terukur. Ini kan semakin kurang ajar ini kalau begini. Dan saya sampaikan ke kalian ya, bahwa sejarah akan mencatat ini. Dan ingat bahwa hukum dan demokrasi selalu lebih kokoh daripada teriakan emosional tanpa dasar, sebagaimana yang Panci CS ini lakukan. Ini bentuk kekurang ajaran yang nyata ini Pak Prabowo. Apalagi dia sama dengan orang-orang yang pernah terlibat tuduhan makar dan bahkan sudah sempat ditahan, hanya diampuni waktu itu oleh Luhut Binsar Panjaitan. Itu Sunarko itu. Ada juga Napoleon Bonaparte. Itu kan pecatan juga itu, yang pernah juga mendapatkan tuduhan kasus yang luar biasa juga. Kasus suap 5,1 M. Sedikit itu ya. Itu orang-orang tidak benar semua. Panci juga ini pernah dipenjara. Jadi seluruh orang-orang yang berteriak soal adili Jokowi, maksudkan Gibran, ini orang-orang bermasalah. Virus-virus di NKRI ini yang harus dihilangkan, sahabat. Sekira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.